Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-temanku berada, semoga sehat selalu dan lancar semua aktivitasnya, lancar semua tanggung jawabnya, terus dimudahkan kesulitannya tentunya teman-teman ya, dikabulkan doa-doanya sesuai dengan harapannya teman-teman. Saya ada jajanan pasar lagi. Kalau istilah-istilah yang lain mungkin jajanan pasar itu apa ya? Ada yang mengatakan makanan ringan juga enggak ya, berat juga enggak. Jadi seperti ini. Ini makanan-makanan yang biasanya dicari dan tidak mudah ya. Jadi makanan-makanan yang dikatakan tradisional ataupun makan-makanan khas daerah tertentu itu kan agak lumayan, maksudnya tidak semua atau tidak semua tempat atau semua daerah ada gitu kan teman-teman ya. Ada lagi ya, ini sama dengan yang kemarin. Teman-teman, kita akan nengok lagi jajanan pasar kita yang banyak dicari dan kita bisa menemukan di pasar-pasar tradisional ya. Kalau ini banyak ya. Yang pertama teman-teman, ini ada yang dibungkus ya, ada yang dibungkus seperti ini pakai plastik ya, plastik nih ya. Kemudian ada yang memakai daun sama-sama daun, tetapi ada yang daun segar dan kemudian daun yang dikukus seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini, jadi memakai daun teman-teman. Kemarin saya sudah membuat video tentang makanan tradisional. Sebenarnya juga tradisional, sekarang udah populer ya, banyak yang mencari, kemudian rasanya juga nikmat kayak gitu ya. Tidak asing, orang tidak asing, tapi mungkin sebagian daerah asing. Jadi ini teman-teman, ini yang kemarin sudah ya, ini jagung. Tapi yang kemarin dibungkus memakai daun, ini enggak ya, seperti ini. Ini rasanya gurih, udah kemarin ya, saya lewatin saja. Yang ini teman-teman, yang ini itu dari ubi, tetapi ini dibuatnya ubi kemudian dikeringkan kemudian direndam, yang saya katakan oyek ya, ada yang mengatakan oyek. Nah ini ada dua, yang ini ubi yang dikeringkan, nanti kita lihat perbandingannya. Jadi ubi yang dikeringkan tetapi langsung dibuat tepung, tapi bukan tepung ini ya, bukan tepung tapioka, tetapi ubinya dibuat tepung ini. Ini sebenarnya sama tapi beda, sama kok beda ya. Ini sama-sama berbahan baku ubi dan sama-sama berbahan baku ubi yang dikeringkan atau diawetkan, tetapi sistem pengolahannya berbeda. Kalau ini tidak difermentasi, sekedar ubi dikeringkan menjadi gaplek ya, gaplek. Nanti kalau daerah tertentu saya nggak ngerti ya, menjadi gaplek. Kemudian setelah kering menjadi gaplek itu ditumbuk, nah tepungnya langsung dikukus seperti ini. Jadi warnanya tetap warna seperti ini. Kemudian kalau yang ini ubi
dikeringkan menjadi gaplek. Tetapi setelah kering itu direndam, atau ubi langsung juga bisa. Ubi langsung direndam, tidak nunggu menjadi gaplek. Ubi langsung direndam lama, tapi rasanya di gaplek dulu ya. Saya nggak begitu paham, cuman saya sekilas melihat gitu ya. Itu setelah difermentasi menjadi lunak sekali, baru di press. Jadi airnya sampai nggak ada. Setelah dipres, tinggal ampasnya gitu, baru dikukus. Setelah dikukus, dijemur, diawetkan lagi seperti beras, seperti nasi ya, diawetkan, dijemur kering, baru dimasak lagi. Masaknya juga direndam lagi, tapi nggak lama ya. Inilah. Jadi ini sebenarnya bahan bakunya sama teman-teman, bahan bakunya sama, tetapi namanya menjadi berbeda ya. Kalau ini ada yang mengatakan oyek, bahan bakunya ubi, ini aromanya agak masam sedikit gitu, tetapi rasanya nggak masam. Kalau ini bahan bakunya juga ubi, tetapi tidak memakai proses berkali-kali, cuman sekedar ubi kering ditumbuk, kemudian tepungnya dibuat seperti ini. Kalau rasanya hampir sama, tapi kalau orang merasakan itu kan porsinya beda-beda. Ada yang oh enak ini, tapi ini hampir sama. Yang ini namanya tiwul, yang kemarin saya ini kan tapi kemarin nggak ada tiwul ya. Ini adalah tiwul. Yang ini oyek, dan bahan bakunya sama semua, cuman ini prosesnya berkali-kali. Kenapa menjadi putih ya? Kalau ini prosesnya tidak berkali-kali. Jadi ubi menjadi gaplek, kemudian ditumbuk menjadi tepung, kemudian dimasak seperti ini. Itu teman-teman ya. Jadi ini ubi, sama-sama bahan baku ubi, nanti saya tuangin aja. Ada yang ini oyek, aku tuangin saja teman-teman ya, nanti biar kelihatan bedanya. Ini dari penjualnya seperti ini teman-teman, jadi dari penjualnya seperti ini. Tuh, jadi babak jajanan pasar ini unik sekali ya, dan banyak macamnya. Sekarang ini teman-teman, jadi ini kalau ini tidak asing lagi, banyak ini makanan populer ya, masuk makanan populer kalau ini ya. Jadi kalau ini tidak asing lagi nih. Ini namanya lapis ya. Lapis itu ada yang terbuat dari tepung tapioka dicampur tepung beras, ada yang tepung beras saja, ada yang tepung tapioka saja, macam-macam ya. Tepung ubi juga ketemunya, atau tepung sagu ya. Jadi seperti ini. Ini kalau ini tidak asing, tetapi ini masih yang sangat sederhana banget ya teman-teman, tidak yang sekarang ini sudah populer banget makanan-makanan yang sama-sama dengan lapis, tetapi sudah dibikin berbagai macam bentuk, berbagai macam warna supaya daya tariknya ada. Tapi kalau ini masih pewarnanya masih pewarna pandan, kemudian aromanya agak wangi-wangi gitu, karena memang pewarna pandan, tapi kok hijau-nian teman-teman ya. Kalau pandan kayak ini ya. Itu teman-teman. Jadi ini juga masuk jajanan pasar, tapi di lapis ini juga sudah populer di mana-mana, bahkan di toko-toko kue udah banyak banget teman-teman. Kemudian teman-teman ada lagi, aku keluarin saja ya biar tidak lengket teman-teman. Iya. Ada lagi yang namanya ini teman-teman, namanya apa
apa ya, sebentar, belum dibuka, nggak tahu saya kalau belum dibuka. Ini aja sumbernya dari yang jual. Apa ini ya, kita tengok dulu. Aduh, kok ya susah ya. Saya lupa namanya ini. Nah ini teman-teman, apa teman-teman namanya ini ya? Mendut. Oh iya, ingat teman-teman, ini namanya mendut. Mendut itu bahannya dari tepung ketan sama kemudian ada ini tepung tapioka kali ya ini. Kemudian di dalamnya ada isiannya bervariasi juga. Ini ada isian, ada isian kelapa. Ini mendut, teman-teman, kan ada ketemu mendut ya sekarang. Ini namanya mendut. Nanti kalau teman-teman beda nama ini, kayaknya ini tepung ketan ya, tepung ketan putih. Terus diisi hampir kayak klepon, tapi kalau klepon tidak dikukus pakai daun, tetapi dibulat-bulat kayak kemarin ya klepon. Nah ini teman-teman mendut, nah kan seperti ini mendut. Oke, ini namanya Nagasari. Kalau Nagasari populer ya, tapi di daerah tertentu mungkin namanya beda ya. Nagasari ya, kalau daerah tertentu mungkin namanya beda. Jadi Nagasari ini terbuat dari tepung beras putih. Ini ada pisangnya, tapi ya suka-suka, bisa pakai nangka, bisa pakai apa-apa, tidak harus selalu pisang, bervariasi. Apalagi makanan-makanan sekarang sudah sangat bervariasi sekali, sama-sama Nagasari tapi ada yang dikasih apa itu nangka, kemudian pokoknya macam-macam ya. Jadi ini teman-teman, jadi ini tambahan lagi jajanan pasar atau jajanan yang kadang-kadang kita pengen banget sampai mencari tapi nggak ada. Tapi kalau di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar di desa itu rata-rata ada. Tapi ya tidak seluruh pasar di desa ada, tetapi maksud saya kalau di wilayah-wilayah yang produksi banyak ubi terutama, itu pasti ada ya, pasti ada makanan-makanan yang seperti itu. Kalau daerah itu produksi ubinya banyak. Jadi itu teman-teman, tambahan lagi jajanan pasar yang saya cari. Kebetulan saya ketemu tiwul, kemudian ketemu oyek. Kalau kemarin kerupuk oyek, kalau ini oyek. Kemudian ini mendut ya, mendut dan lapis. Teman-teman, inilah yang saya beli tadi. Ini ya, ini mendut seperti ini ya, mendut. Kalau rasanya gurih-gurih karena di situ ada kelapa, jadi ya dikasih gula, jadi ya gurih, manis gitu. Ini Nagasari ini sekarang sudah banyak di variasi. Ada yang memakai nangka, memakai bahan-bahan yang lain yang mungkin yang dirasa lebih nangka, memakai bahan-bahan yang lain yang mungkin yang dirasa lebih nikmat, lebih enak. Itu Nagasari. Kemudian di sini oyek yang sudah dimasak, jadi sudah menjadi kayak nasi. Kemudian lagi kalau oyek ini tadi sama dengan bahan ini namanya tiwul ya, tiwul. Kalau yang ini tidak asing lagi, ini populer juga. Ini lapis ya, lapis. Ini teman-teman,
Jadi hari ini saya mendapat jajanan pasar, ada tiwul, oyek, apa ini tadi, mendut, nagasari, dan lapis. Jadi rupanya dari bahan ubi ini teman-teman banyak sekali untuk makanan-makanan yang tidak kalah lezatnya dari bahan-bahan yang lebih mahal gitu. Jadi ubi ini meskipun bahannya sederhana dan bahannya mudah ditemukan, tapi rasanya oke, dan rasanya tidak kalah dengan bahan-bahan yang lebih mahal kayak gitu teman-teman ya. Dan kalau zaman sekarang ubi ini sudah dibikin apa saja ya, tapi ini yang jelas masih sangat sederhana sekali pengolahannya ya, sangat sederhana sekali pengolahannya, tetapi rasanya tetap nikmat. Inilah bahan-bahan dari ubi ya teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih sekali yang sudah mengikuti videonya Wulan Suminar. Semoga teman-teman dan kita semuanya melimpah rezekinya teman-teman ya. Kemudian yang baru sakit, teman-teman semoga cepat sembuh dan sehat kembali dan beraktivitas seperti semula. Teman-teman yang baru kesusahan, semoga Allah cepat memberikan atau mendapat kemudahan dari kesulitannya, mendapat kebahagiaan, dan teman-teman semuanya dilancarkan, kita semuanya dilancarkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya, tanggung jawabnya, dan kita semua untuk melakukan semuanya hanya mencari ridhonya Allah. Jadi teman-teman tetap bersabar, bertawakal, berusaha maksimal, dan berdoa. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channelnya Wulan Suminar. Notabene video-video Wulan Suminar ini hanya untuk hiburan saja. Jadi teman-teman tetap dukung channelnya Wulan Suminar. Terima kasih subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semuanya aktivitasnya. Wassalamualaikum.